Kalau kita ngelihat KDM, maaf ini ke Kang Deddy itu lebih ke content creator, Oke. ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu bukan content creator. Jadi apa yang disampaikan Pak Purbaya itu data dan faktanya seperti itu, ya kan? Kalau Kang Deddy, ya content creator Mas tahu sendiri tujuannya adalah untuk mungkin kita bisa katakan itu pencitraan, ya kan? Jadi Pak Purbaya bukan pencitraan berarti? Kalau menurut saya bukan pencitraan. Gitu. Jadi Kang Deddy segmennya mungkin ya masyarakat yang menengah ke bawah, walaupun sudah terjadi cukup lama. Saya tahu persis Kang Deddy sudah mulai dari tahun 2017, ya kan? Peningkatannya tidak sesignifikan seperti yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Kenapa? Karena Pak Purbaya salah satu hal lagi yang connected society itu sebagian besar itu adalah mereka yang di range umur yang kita sebut sekarang Gen Z dan milenial, ya kan gitu. Jadi hal itulah yang menyebabkan perbedaan antara segmen Kang Deddy dengan Pak Purbaya. Kalau menurut saya seperti itu. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membahagiakan, mencerahkan, dan membawa harapan. Untuk sahabatku dimanapun berada, tidak mesti marah atau emosional ketika ada yang mengatakan saya lebih sebagai content creator. Karena kemampuan mengelola media sosial, orang menyebutnya content creator, itu justru memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Pemprov Jabar tidak mesti lagi mengeluarkan uang puluhan miliar untuk kerjasama media, membayar buzzer, membayar influencer, dan akhirnya bisa kita gunakan uang itu untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun ini kita bisa membangun jalan 664 km. Pada tahun ini juga kita bisa memasang 14.259 unit PJU atau penerangan jalan. Kita juga bisa menormalisasi sungai sepanjang hampir 14 km. Kemudian kita juga bisa melakukan pengadaan satuan sambungan listrik untuk rakyat miskin. Rakyat miskin bisa mendapat sambungan listrik gratis sebanyak hampir 100.000 satuan sambungan. Kemudian kita juga bisa melakukan perbaikan rutilahu sebanyak 1.270 unit. Kita juga bisa melakukan pembangunan unit sekolah baru sebanyak 12 sekolah. Bisa membangun ruang kelas baru sebanyak 764 kelas. Dan kita bisa melakukan perbaikan kelas sebanyak 150 kelas. Kita juga bisa mengasuransikan warga Jabar dengan para bupati wali kota secara bersama hampir 1 juta orang lebih. Kemudian kita juga bisa melakukan penyelesaian berbagai persoalan pengaduan masyarakat yang tercatat hampir 1.500 kasus bisa kita selesaikan. Dan kemudian juga kita bisa memberikan beasiswa untuk baju, biaya sekolah gratis untuk anak-anak kita sebanyak 3.500 orang anak. Tentunya seluruh rangkaian ini diraih dengan kerja keras kita bersama. Untuk itu, mari kita bersama-sama terus fokus melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Dan kita anggap berbagai sindiran, nyinyiran, otokritik yang dialamatkan pada saya sebagai obat agar saya tidak jumawa, terus mawas diri dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Salam untuk semuanya, sehat selalu.